Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait gadget dalam satu pekan belakangan ini di waktu Indonesia bagian gadget. Kabar pertama datang dari raksasa teknologi asal Korea Selatan yang baru-baru ini sepertinya sedang mengalami masa sulit. Vice Chairman dan pemimpin de facto Samsung Lee Jae-yong ternyata masuk bui sejak Januari lalu atas kasus suap yang menjeratnya. Bahkan salah satu orang terpenting Samsung ini pun tidak mengajukan banding sama sekali. Yang berarti ia pun siap untuk menjalani vonis seluruh hukumannya, yaitu selama 2,5 tahun penjara. Ketidakhadiran dari pria yang dikenal dengan nama Jae-hee Lee ini membuat Samsung begitu pincang karena Lee Jae-yong begitu diperlukan untuk keputusan bisnis utama terkait dengan investasi baru dan strategi masa depan yang perlu segera diselesaikan. Dengan masalah ini, Samsung pun menunda beberapa keputusan besar dan salah satunya adalah di mana Samsung telah mengusulkan investasi bernilai multi-miliar dolar ke Amerika Serikat guna membangun pabrik pembuatan chipset baru di tengah susahnya pasokan komponen semikonduktor global. Bahkan terdapat kabar beredar kalau Samsung telah menggelar rapat internal untuk memutuskan siapa yang akan mewakili perusahaan mereka selama Jae-hee Lee berada di dalam penjara. Sepertinya perilaku korupsi dari para tikus berdasi sudah menular ke Korea Selatan. Semoga di bulan baik Ramadan ini mereka segera tobat. Kabar kurang menyenangkan datang dari Clubhouse, di mana aplikasi berbasis audio tersebut mengabarkan telah kebocoran data pribadi para penggunanya. Tak tanggung-tanggung, data pengguna yang bocor meliputi nama, ID pengguna, URL foto, nama profil di media sosial lain, jumlah followers dan following, dan lain-lain. Bahkan anehnya, data tersebut sepertinya dianggap tidak begitu berharga oleh para aktor jahat, karena dibagikan secara cuma-cuma alias gratis di forum hacker populer. Walaupun kebocoran tidak meliputi informasi sensitif seperti password ataupun detail kartu kredit, akan tetapi para hacker masih mampu beraksi hanya dengan bermodalkan nama profil. Ini bukan pertama kalinya Clubhouse mengalami masalah keamanan. Pada Februari lalu terjadi juga insiden keamanan, di mana seorang pengguna tidak dikenal berhasil menyadap pembicaraan di feed Clubhouse ke situs pihak ketiga miliknya sendiri. Sepertinya pihak Clubhouse harus menggunakan no drop supaya data mereka tidak bocor. Kan nanti bocor, bro. Nggak berani charm body fit, bercanda charm. Anti selip, anti bocor gitu kan bro. Xiaomi sepertinya akan membuat rencana gila terbaru dengan mengeluarkan Redmi versi gaming. Menurut kabar yang beredar, kalau Xiaomi telah siap untuk meluncurkan HP gaming versi Redmi di China pada bulan April ini. HP gaming yang akan rilis tersebut kabarnya akan ditopang oleh chipset Dimensity 1200. Chipset tersebut merupakan chipset pertama di dunia dengan fabrikasi 6 nanometer yang dibuat oleh TSMC. Untuk sektor baterainya sendiri, HP gaming terbaru dari Xiaomi ini kabarnya akan dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan 65 watt fast charging serta layar E4 AMOLED dengan refresh rate 144 Hz. Karena hadir dengan embel-embel gaming, Redmi Gaming ini pun diharapkan akan hadir dengan air trigger seperti HP gaming pada umumnya. Dan HP gaming terbaru ini dikabarkan akan dibanderol seharga 305 sampai 380 US dollar atau berkisar 4,4 sampai 5,5 juta rupiah. Sepertinya kabar ini cukup menggembirakan karena Xiaomi Redmi akhirnya mengeluarkan HP gaming dengan spek dewa dan harga terjangkau. Semoga kalian, kaum para mending, segera terpuaskan, brother. Baru-baru ini terdapat kabar yang cukup mencengangkan di mana iPhone 11 Pro super langka berhasil terjual sebesar 39 juta rupiah. Pemilik akun Twitter bernama Archive Internal telah mengunggah iPhone 11 Pro dengan kondisi logo salah cetak yang diklaim telah terjual dengan harga 2.700 US dollar atau berkisar 39,4 juta rupiah. Perangkat tersebut memiliki perbedaan dengan iPhone 11 Pro pada umumnya karena memiliki logo yang tidak simetris, berbeda dengan versi normal dari iPhone seperti biasanya. Menurut akun tersebut, dihargainya iPhone 11 Pro cacat logo dengan harga yang fantastis dikarenakan iPhone 11 Pro ini sangat langka dan mengingat Apple jarang sekali membuat HP dengan kondisi cacat produksi dikarenakan quality control yang sangat ketat. Menurutnya, perbandingan antara iPhone cacat produksi dan normal adalah 1:1 juta unit. Sehingga wajar saja jika iPhone 11 Pro super langka ini dibanderol dengan harga yang berada di atas rata-rata. Tapi sayangnya tidak jelaskan siapa pembeli dari iPhone super langka tersebut. Harga dari iPhone 11 Pro langka tersebut memang jauh lebih mahal dibandingkan harga normalnya. Saat peluncuran, iPhone 11 Pro dijual mulai dari 999 US dollar atau berkisar 14,6 juta rupiah sampai 1.349 US dollar atau berkisar 19,7 juta rupiah. Kira-kira apabila Oppo berganti Oppa atau Odo atau mungkin Opak, apakah harganya akan terjual sefantastis seperti iPhone? Sarangnya Oppa.
Berita selanjutnya datang lagi dari audio Clubhouse, yang mana Clubhouse akan mempersiapkan versi Android mereka. Salah satu pendiri Clubhouse, Paul Davidson, memang telah mengisyaratkan pada bulan Februari lalu kalau perusahaan tersebut memang sedang dalam kondisi pengembangan yang sangat maju. Kemudian terdapat juga indikasi lebih lanjut kalau versi Android dari aplikasi yang sedang naik daun ini benar-benar akan terjadi. Hal tersebut dikuatkan dengan beberapa tweet dari pengembang aplikasi di Clubhouse tersebut. Seperti Mopewa Ogun Deep yang memberikan isyarat tentang versi Android yang akan datang. Dan seseorang bernama Morgan Evan yang memproyeksikan peluncuran dari aplikasi tersebut yang mungkin saja paling cepat akan meluncur pada Mei 2021. Sejak perilisannya, aplikasi Clubhouse memang begitu sukses di pasaran. Davidson sendiri telah mengisyaratkan bahwa pengembangan versi Android-nya adalah prioritas utama. Karena perusahaan sendiri mengejar perskalaan angka pertumbuhan dan pendapatan melalui perluasan aplikasi. Apakah kabar ini sebagai isyarat kalau nanti bocah-bocah nanggung akan ngumpul di Clubhouse? Canda bocah nanggung. Sony akhirnya menambah jajaran Xperia mereka di pasaran global. Beberapa hari yang lalu, raksasa teknologi asal Jepang ini baru-baru saja merilis HP mereka di pasaran global, yaitu Sony Xperia 1 Mark III dan Sony Xperia 5 Mark III. Soal spesifikasi, Sony Xperia 1 Mark III dibekali dengan layar OLED seluas 6,5 inci yang mempunyai refresh rate 120 Hz dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Pada sektor dapur pacu, Sony memasang chipset Snapdragon 888 yang dipadukan dengan RAM sebesar 12 GB. Beralih pada sektor andalannya yaitu kamera, Sony menyamakan modul 4 kamera belakang dengan sensor utama sebesar 12 megapiksel yang dipadukan bersama 12 megapiksel ultrawide kamera, 12 megapiksel telefoto kamera, dan sensor 3D. Karena sektor kamera menjadi andalan dari HP ini, Sony pun telah melengkapinya dengan kemampuan zoom hybrid 12,5 kali. Dan sudah menggunakan optik Zeiss serta anti-reflektif yang mampu meningkatkan kualitas gambar dan memberikan pengalaman fotografi terbaik. Sedangkan untuk video, terdapat mode Cinema Pro dengan sentuhan Cine Alta yang menawarkan perekaman 21:9 dalam format 4K HDR. Fitur ini tentunya sangat menjanjikan hasil terbaik bahkan dalam kondisi minim cahaya sekalipun. Lalu pada sektor baterai, Sony menyematkan baterai sebesar 4.500 mAh dengan dukungan fitur 30W fast charging dan wireless charging. Sedangkan untuk Sony Xperia 5 Mark III, perusahaan asal Jepang tersebut membekalinya dengan layar OLED seluas 6,1 inci beresolusi Full HD Plus yang mempunyai refresh rate sampai 120 Hz. Untuk dapur pacunya, chipset Snapdragon 888 dan RAM sebesar 8 GB menjadi andalan pada HP ini. Lalu pada sektor kamera, HP ini dibekali dengan 12 kamera utama dan dipadukan bersama 12 megapiksel ultrawide kamera, 2 megapiksel telefoto kamera, dan lensa 105 mm. Kemudian untuk sektor baterainya sendiri, Sony menyematkan daya sebesar 4.500 mAh dengan dukungan fitur 30W fast charging. Pokoknya sebelum Sony berkolaborasi dengan Sony Wakwow, gua nggak akan beli. Sony Wakwow itu jonggol bukan sih? Bener ya, canda Wakwow. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate selanjutnya ataupun yang terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar seputar update terkait gadget dalam 1 pekan belakangan yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Ricebook, kemudian masuk ke playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Tak ingin kalah dari para pesaingnya di dunia smartphone, Samsung dikabarkan akan mengeluarkan smartphone terbaru, yang mana smartphone ini akan berkolaborasi dengan Olympus yang merupakan perusahaan kamera besar di Jepang. Kabar tersebut datang dari render yang dibuat oleh situs pembocor gadget asal Belanda bernama Let's Go Digital. Dari render yang disebarkan, banyak yang mengisyaratkan kalau HP Samsung terbaru ini merupakan salah satu model dari Galaxy S22 yang kemungkinan adalah versi Ultra dengan setup kamera utama 200 megapiksel Olympus kamera. Kamera utama beresolusi besar tersebut disinyalir berfungsi untuk menciptakan foto dengan cahaya yang lebih optimal. Karena Samsung sendiri memang digosipkan telah mengembangkan kamera dengan resolusi yang lebih besar dari kamera utama Galaxy S20 Ultra, yaitu 108 megapiksel. Beralih pada bagian depan, layar Galaxy S22 terlihat mengusung desain bezel-less yang dikabarkan mengusung kamera selfie yang sudah dibenamkan di bawah permukaan layar. Selain itu, Galaxy S terbaru dari Samsung ini juga digambarkan akan hadir dengan aksesoris S Pen. Hal ini tentunya mengindikasikan kalau Galaxy S22 kemungkinan bisa dioperasikan menggunakan pena digital khas Samsung tersebut. OnePlus sudah berkolaborasi dengan Hasselblad, kemudian Huawei sudah bekerjasama dengan Leica, dan terakhir Vivo sudah menggandeng Zeiss. Ngomong-ngomong nih, apakah Advan, Mito nggak mau lu kolaborasi sama Kodak? Cepret, ya kan? Mayan bro!
Sekian dulu kabar seputar gadget dalam satu pekan belakangan ini di waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit, salam gadget.